Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita kembali, ya, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu fikih seputar masalah kurban, fikih berkurban. Di mana di kajian yang sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai kriteria hewan kurban yang tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban, yang dimana ada 4 kriteria, 4 sifat, yaitu yang dimana hewan kurban tersebut matanya buta sebelah, atau yang kedua adalah kedua-duanya buta, ya, dan yang ketiga adalah ketika hewan kurban tersebut pincang kakinya sehingga tidak bisa berjalan secara baik, ya, sehingga kalau misalnya hewan tersebut berada di kawanan hewan-hewan yang lainnya, ya, yang sejenis dengannya, itu tidak bisa mengimbangi jalannya, sehingga tidak bisa mengimbangi jalan kawanan hewan yang bersamanya. Lalu al-ajfa, yaitu yang sudah hilang akalnya. Nah, perlu dipahami jemaah sekalian bahwasannya di dalam kurban yang afdol itu adalah jantan, berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu yang dikeluarkan adalah betina, ya. Dan juga diperbolehkan bagi seorang perempuan, wanita, untuk menyembelih hewan kurbannya ketika ia berkurban. Ya, tentu kadang atau tidak jarang, ya, kita dapati wanita yang memiliki atau perempuan yang memiliki harta, ya, lalu ingin berkurban, dan tidak jarang pula atau ada juga beberapa wanita yang mampu untuk menyembelih hewannya sendiri. Dan kita ketahui di antara adab yang disukai ketika menyembelih hewan kurban itu adalah menyembelih secara langsung, ya, orang yang berkurban. Nah, diperbolehkan juga bagi wanita untuk apa? Untuk menyembelih, ya, sendiri hewan kurbannya. Lalu tadi sudah disampaikan bahwasannya yang afdol untuk berkurban itu dengan jantan, ya, jantan. Sekarang pertanyaannya, ada beberapa semacam treatment, ya, untuk menjadikan daging hewan kurban ini, bila jantan itu, ya, kambing, sapi atau yang lainnya, itu dengan proses yang namanya pengkebirian. Nah, apakah diperbolehkan? Di sini para ulama menjelaskan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama akan hukum berkurban dengan hewan jantan yang dikebiri. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan diperbolehkan untuk berkurban dengan hewan jantan yang telah dikebiri. Karena kenapa? Karena dengan proses pengkebirian itu tidak memberikan efek, ya, dan dampak kepada daging hewan kurban itu sendiri. Bahkan tidak jarang dengan pengkebirian ini menjadikan daging daripada hewan tersebut semakin lebih gemuk, lebih banyak, ya. Akan tapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya berkurban dengan hewan yang dikebiri ini dimakruhkan hukumnya. Hukumnya makruh. Dan juga Imam Ahmad berpendapat bahwasannya hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Jadi ada 3 pendapat. Imam Syafi'i mengatakan boleh, Imam Abu Hanifah mengatakan makruh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh. Nah, lalu
sebagaimana tadi sudah disinggung di kajian sebelumnya, di akhir kajian ya, bahwasannya kita yang masalah pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah bagaimana bila kita membeli hewan yang kita niatkan untuk kita jadikan sebagai sunnah kurban yang hendak kita lakukan di hari raya Idul Adha ini, kita beli dalam kondisi sehat walafiat, nggak ada apa-apa, tidak ada cacat pada hewan kurban tersebut. Tiba-tiba ketika kita hendak menyembelihnya, ya, mengkurbankannya, tahu-tahu kita mendapatkan cacat, atau ketika sudah dikirim, ya, yang biasanya begitu proses kirim dulu kan, ternyata kita dapati hewan kurbannya dalam kondisi cacat, yang dimana sebelumnya ketika kita melihat hewan kurban itu dalam kondisi selamat, tidak ada apa-apa, nggak ada cacat sedikit pun di semua bagian tubuhnya. Apakah kita diharuskan untuk mengganti hewan kurban tersebut dalam artian, ya, wah ini nggak bisa kan? Kan kita ketahui ada beberapa kriteria yang nggak boleh buat kurban, atau ya sudah kita tetap diperbolehkan untuk melanjutkan berkurban dengan hewan tersebut walaupun memiliki cacat. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat boleh. Artinya ketika kita membelinya dalam kondisi baik-baik saja, nggak ada cacat, ya, seperti matanya buta sebelah atau kedua matanya buta, atau salah satu daripada kakinya itu pincang, ya, atau ada sakit yang benar-benar sakit yang sudah sampai menyebabkan dia jadi kurus dan seterusnya, itu diperbolehkan, ya, bila walaupun di saat ketika kita hendak menyembelihnya itu ada cacat. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana ia berkata, "Ishtaraitu kabshan udhi bihi," ya, dan saya telah membeli satu domba, ya, jantan, udhi bihi, yang dimana saya ingin menjadikan domba jantan ini sebagai hewan sembelihan atau kurban, ya. Fa'ada adh-dhi'bu fa'akhadha ilyatahu, lalu ketika itu setelah saya menjadikan atau membeli hewan tersebut, ya, yang tentunya dalam kondisi selamat, baik-baik saja, tidak ada cacat sedikit pun, tiba-tiba diserang oleh serigala sehingga bagian panggulnya belakangnya itu ada lukanya. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah saya boleh untuk apa? Untuk berkurban dengan hewan ini? Karena ada cacatnya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhahi bihi." Berkurbanlah dengan kambing tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat tidak bolehnya berkurban dengan hewan tersebut, karena dengan keumuman hadis Nabi Muhammad SAW tidak boleh berkurban dengan hewan yang terdapat cacat di tubuh, atau bukan tubuhnya secara spesifik, itu lebih fokusnya kemana, ke dagingnya, ke bagian daging. Nah, adapun bila cacat tersebut, ya, menimpa di tengah-tengah penyembelihan, kalau itu kan sebelum penyembelihan, ya, di tengah-tengah penyembelihan, akhirnya di tengah proses penyembelihan tersebut ketika ada ketidakhati-hatian sehingga menyebabkan timbulnya cacat pada hewan kurban tersebut, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau sebelum disembelih itu diperbolehkan. Nah, lalu apa saja yang harus diperhatikan bagi seorang yang menyembelih? Ya, seorang yang menyembelih, kriterianya itu bagaimana? Yang pertama, hendaknya seseorang yang menyembelih ini adalah seorang muslim, walaupun tidak disyaratkan. Artinya, Ustaz, boleh non muslim? Boleh, selama dia ahlul kitab. Artinya imma dia beragama Kristen atau ya Yahudi, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Ya, makanan mereka, makanan ahlul kitab ini halal untuk kalian wahai kaum muslimin. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal untuk mereka. Nah, tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan ahlul kitab, tentu saja Allah juga pastilah menghalalkan prosesnya, proses sembelihannya. Nah, dari sinilah
bahwasannya diperbolehkan ya kita memakan daripada sesembelihan ahlul kitab. Dan yang kedua, hendaknya ketika atau seseorang yang menyembelih tersebut tidak meniatkan ketika dia menyembelih untuk diberikan, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia menyebut nama selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu tadi dua kriteria yang harus diperhatikan bagi orang yang menyembelih, ya. Artinya sebisa mungkin, ya, atau yang pertama ini sebisa mungkin untuk seorang muslim. Yang kedua, ya, jangan sampai seorang yang menyembelih ini meniatkan ketika dia memotong hewan kurbannya tersebut untuk dipersembahkan, dia berikan kepada selain, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hendaknya orang yang menyembelih ini jangan dalam kondisi matanya sehat, bukan orang yang kehilangan penglihatannya, ya, bukan orang yang buta. Mengapa? Dikarenakan dalam proses penyembelihan ini diperlukan mata yang awas, betul ya. Nah, kalau misalnya nanti yang menyembelih orang buta bagaimana? Nah, itu dikhawatirkan terjadinya apa? Kesalahan atau proses yang dia lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, sehingga menyebabkan apa? Binatang tersiksa dan juga haram. Jadi hewan kurbannya menjadi haram. Karena kenapa? Di dalam sebuah kaidah itu, hukum asal dalam sebuah daging itu adalah haram hukumnya, sampai ada yang dalil yang menghalalkannya. Ya, jadi maaf, lebih lengkapnya lagi kaidahnya. Hukum asal pada daging dan kemaluan. Hukum asal pada daging dan kemaluan itu adalah hukumnya haram, sampai ada dalil yang menjelaskan akan kehalalannya. Nah, dan diperbolehkan bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, ya. Ini kan kita berbicara orang yang menyembelihnya, ya. Nah, kalau anak kecil yang mumayyiz boleh nggak? Boleh, kalau dia punya kemampuan, ya. Lalu bagaimana bila orang yang fasik? Fasik ini apa? Orang yang musir, yang dia selalu mengerjakan dosa-dosa kecil, atau dia pelaku dosa besar dan belum bertobat daripada perbuatan dosa besarnya tersebut. Hukumnya apa? Boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah juga kata para ulama, ya, kata para ulama, hendaknya yang melakukan proses pemotongan ini adalah seorang yang memiliki kebaikan dalam pribadi dan ketakwaan pada dirinya. Ya, karena kenapa? Karena orang-orang yang baik ini kadang-kala punya ada sebuah macam keberkahan. Ya, keberkahan dalam artian memberikan dampak kepada orang yang ada di sekitarnya, ya. Nah, itu diharapkan juga memberikan dampak kebaikan pada hewan yang dia sembelihnya. Nah, lalu bagaimana kaifiyahnya? Kaifiyah menyembelihnya, ya. Yang disukai bagi orang ketika proses penyembelihannya itu adalah dengan bagaimana? Pertama, hendaknya orang yang memiliki hewan kurban itu sendiri yang menyembelihnya. Ini disukai, walaupun tidak harus, ya. Ya, jangan disangka, wah harus nih, enggak harus, tapi disukai. Lalu dalam kondisi bersuci, artinya sudah suci, dia berwudu atau mandi janabah bila dia dalam kondisi hadas besar. Lalu posisinya dia menghadap kiblat, jangan miring ke kanan ke kiri, ya, dari arah kiblat atau membelakangi kiblat, ya. Karena kenapa? Kiblat ini asyraful jihah, arah yang paling atau arah yang memiliki kemuliaan. Lalu dia menggunakan pisau yang tajam. Benar-benar dia pastikan bahwasannya pisau yang dia gunakan untuk menyembelih hewan kurban tersebut pisau yang sangat tajam, sehingga apa? Meminimalisir proses gorok, ya. Ya, goroknya itu diminimalisir. Jadi hanya satu atau dua kali tebasan itu sudah memotong semua yang diperintahkan untuk dipotong. Ya, lalu ketika dia hendak memotong hewan kurban tersebut, dia hadirkan, atau di saat dia menyembelih itu bersamaan dengan dia menyembelih, dia menghadirkan niat, ya.
Lalu bila dia menyembelih onta, yang disukai itu, yang di mustahab itu posisinya untanya sambil berdiri. Untanya sambil berdiri, tidak dibaringkan. Adapun bila sapi dan kambing, afdolnya dibaringkan dengan bersandar atau berbaring di atas bagian kirinya. Ya, jadi bagian kanan daripada kambing tersebut menghadap kepada siapa? Orang yang menyembelihnya. Nah, lalu membiarkan kaki kanannya itu terlepas, ya, tidak diikat kaki kanan daripada hewan kurbannya tersebut. Lalu dia ketika menyembelih itu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, jadi mengucapkan Bismillah, takbir, dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya ya karena Rasulullah mengucapkan Bismillah dan bertakbir. Adapun bersalawat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat, meninggikan penyebutanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana para ulama memberikan tafsiran tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, melainkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut disandingkan di dalam pengucapannya. Ya, artinya kalau Allah diucapkan Bismillah, Allahu Akbar, maka ditutup dengan apa? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti ketika takbiran nih. Kita nih malam Id, ya. Malam Id kan ada namanya takbir mursal. Artinya takbir yang dilakukan sepanjang malam. Takbir sepanjang malam. Ya. Dari dari terbenamnya matahari sampai nanti khatib naik mimbar, situ atau imamnya hadir. Nah, baru di situ itu takbir. Nah, juga di takbir itu juga apa? Harus diselingi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama sebagian itu ada yang 3 kali takbir, nanti baru salawat, setelah itu takbir lagi, seperti itu. Nah, afdolnya takbirnya ketika hendak menyembelih itu tadi akolnya, paling minimalnya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tapi afdolnya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, itu dia. Itu paling afdolnya. Lalu dia bangkit secara bersegera, ya, dan dia langsung menyembelih hewan kurbannya. Dan setelah proses penyembelihan selesai itu, ya, dan hendaknya diperhatikan, jangan dia angkat pisaunya sampai dia yakin benar-benar bahwasannya semua yang harus dipotong itu semua sudah terpotong. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minni. Itu kalau orang yang berkurban dengan hewan tersebut, yang motong, yang punyanya langsung. Tapi kalau misalnya dia mewakilkan, ya, orang lain, ya, maka dia Allahumma taqabbal min siapa? Fulan. Siapa yang mewakilkannya? Misalnya Bang Imam nih, Allahumma taqabbal min Imam. Nah, itu dia, seperti itu. Nah, tentu ya tadi sebagaimana sudah disebutkan, hendaknya dengan pisau yang tajam, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah. Jika kamu menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Nah, lalu intinya di dalam menyembelih hewan kurban itu ada syaratnya. Artinya kalau syarat ini terpenuhi, hewan ini sah. Artinya hewan ini halal dan juga diterima sebagai hewan kurban. Pertama apa? Niat. Ya, niat, karena ibadah kurban secara umum ini ada ibadah secara khusus, jadi harus dihadirkan dengan niat, ya. Lalu yang selanjutnya adalah qat'ul hulqum, ya.
memutus ya kerongkongan yang tempat jalur makanan masuk ya. Lalu jalur pernafasan ya. Qat'ul mari, lalu selanjutnya adalah memutus kerongkongan ya, tempat masuknya makanan kemana? Ke lambung ya. Tadfif yaitu hendaknya dia ada proses penggorok gitu ya. Itu jadi harus 4 hal ini harus diperhatikan ya, jangan sampai nggak ada ya. Pertama niat memotong jalur nafas ya, kedua ketiga adalah memotong jalur makan, yang keempat adalah menggorok. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kondisinya kita udah beli hewan kurban, terus belum sempat disembelih hewan kurbannya meninggal? Mati lah bahasanya, meninggal buat orang ya. Mati ya, tiba-tiba mati, sakit lah atau apa? Bagaimana? Apakah kita diharuskan, baik itu sifat kurbannya wajib ataupun sunnah? Apakah diwajibkan kita harus beli hewan kurban yang baru? Enggak diharuskan ya, tidak diharuskan. Hal ini berdasarkan sebuah athar dari Tamim ibn Huwais ya, Al-Misri qal ishtaraitu syatan di Mina, saya telah membeli 1 ekor kambing di Mina, udhiyatan, saya jadikan sebagai hewan kurban, fadallat atau hilang ya. Nggak tahu kemana tuh rimbanya tuh hewan kurban itu. Fasa'altu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kayaknya kalau di Arab nggak ada rimbanya ya. Kemana ke gurunnya gitu ya, kemana gurunnya tuh. Kalau rimba kan hutan ya. Lalu saya tanya Ibn Abbas, bagaimana Ibn Abbas, ini saya harus beli lagi nggak? Kata Ibn Abbas, la yadurruk, udah tidak membahayakan, artinya tidak apa-apa, tidak masalah, sudah. Artinya udah cukup dihitung niatnya aja ya kan. Tidak ada kewajiban untuk mengganti hewan kurban dalam rangka untuk melaksanakan apa yang sudah dia niatkan. Maka dari itu kata Imam Asy-Syafi'i, idza ishtara ar-rajulu ad-dhahiyyah fa aujabaha aw lam yujibha famatat aw dhallat aw suriqat fala badala alaih. Kalau dia sudah beli hewan kurban, terus tahu-tahu baik itu sifatnya dia wajibkan, dia nazar, atau dia sudah tentukan ini sebagai hewan kurban, atau dia sifatnya sunnah, tahu-tahu dia mati nih hewan kurbannya, atau hilang, atau dicuri, kata Imam Syafi'i udah nggak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengganti hewan kurbannya. Nah lalu kalau misalnya di saat proses penyembelihan tersebut, tahu-tahu kita nyembelihnya atau ada satu orang yang membeli hewan kurbannya betina dan punya anak. Bagaimana? Apakah terus tahu-tahu ketika keluar anaknya ini, ketika induknya disembelih keluar anaknya? Nah itu gimana tuh? Gimana? Diam. Kalau anaknya ketika sudah dikeluarkan dari perut ibunya dalam kondisi sudah mati, udah nggak perlu digorok lagi dan boleh dimakan. Karena kenapa? Proses penyembelihan janin ini ikut kepada induknya. Jadi ketika induknya ini disembelih dengan cara yang syar'i, yang halal, yang diperbolehkan untuk kita konsumsi, maka anaknya juga ikut. Tapi kalau misalnya di saat dikeluarkan anaknya ini masih hidup, harus digorok ya, karena dia matinya bukan berada di dalam janin ibunya, seperti itu. Nah, apakah artinya kalau misalnya ini kan kita bicara hewan kurban ya, kan kita sudah tahu kurban ini ada 2, ada yang nazar, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah imbasnya kalau yang wajib ini kita nggak boleh makan sama sekali, harus dikasihkan semuanya. Kalau yang sunnah boleh kita ngambil. Jelas ya? Itu bedanya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ternyata yang kita sembelih ini, yang
kambing betina misalnya, ternyata nazar, boleh nggak kita makan anaknya? Hah? Boleh. Karena kenapa? Posisinya anak bukan sebagai hewan kurban. Yang hewan kurbannya siapa? Induknya. Jadi seperti itu ya. Nah, adab-adab orang ketika berkurban, yang pertama, ya, kalau sudah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, ya, disunahkan bagi orang yang mau berkurban, sekali lagi, yang mau berkurban untuk tidak mencukur rambutnya, ya, atau apapun ya daripada yang ada di wajahnya, kepalanya, atau yang ada di badannya juga, ya, dari seluruh rambutnya. Ini jangan dicukur semua yang ada, rambut yang ada di tubuhnya, dan juga jangan menggunting kukunya, ya, sampai dia kapan? Sampai disembelih hewan kurbannya. Nah, makanya itu cepet-cepet deh tuh sama panitia kurbannya, Pak, saya duluan nih biar cepet boleh. Tapi kembali lagi, hukumnya ini adalah disukai, mustahab, bukan sifatnya wajib. Ini menurut jumhurul ulama. Adapun ulama dalam mazhab Hanbali, Hanabilah, ya, Hanabilah dari kalangan mazhab Hanbali, hukumnya adalah wajib. Artinya nggak boleh sama sekali dia motong kuku, ya. Artinya kalau dia sampai melakukan hal tersebut, maka dia melakukan sesuatu hal yang diharamkan. Tapi kalau menurut jumhur, dia melakukan misalnya gunting kuku, ya, nyukur rambut, kumis, dan seterusnya, maka hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Nah, lalu diantara adabnya, ya tadi kembali lagi, ya, bahwasannya sebisa mungkin orang yang berkurban itulah yang menyembelih sendiri hewannya, ya. Oh maaf, tadi sebelumnya hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man kana indahu dzabhun yuridu an yadhbahahu fara'a hilal dzulhijjah fala yamassa min sya'rihi wala min adhafirihi syai'an hatta yudhi. Siapa yang dia punya hewan sembelihan dan dia mau, nah lihat, jadi mau menyembelih. Ya, jadi dia harus mau dulu nih. Kalau udah mau, ada hewan sembelihannya, baru itu dimulai. Untuk Untuk tidak gunting kuku. Lalu dia melihat hilal, ya, Dzulhijjah, maka jangan sekali-sekali dia mencukur rambutnya dan juga menggunting kukunya sampai dia berkurban atau menyembelih hewan kurbannya. Lalu di antara adab dalam berkurban disukai bagi orang yang menyembelih itu, yang ketiga ya, adalah seorang muslim. Lalu yang keempat adalah disukai, atau maaf, bukan disukai ya, sangat ditekankan untuk untuk menajamkan pisaunya, ya, dan juga ketika menggoroknya dengan gorokan yang kuat, jadi supaya cepat selesai, ya. Dan juga di antara adab yang kelima adalah menghadap kiblat ketika menyembelih hewan kurbannya. Dan yang keenam adalah ketika menyembelih kambing ataupun sapi itu direbahkan, rebah pada samping kirinya. Adapun kalau onta berdirikan, ya. Dan yang ketujuh adalah membaca bismillah. Ini adab, bukan sebuah syarat. Tapi afdolnya, walaupun ini adab, hendaknya jangan ditinggalkan. Karena kenapa? Karena sebagian fuqaha atau para ulama mengatakan membaca bismillah ini syarat. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau nggak diucapkan bismillah ketika menyembelih hewan kurban, hukumnya apa? Haram. Nah, dalilnya dalil ini pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya mana? Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah itu bukan syarat. Ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ada hadis di Bukhari ya. Hadis di Bukhari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dihadiahkan oleh Arab Badui ini hewan daging kambing. Nah, Sayyidah Aisyah ini ragu, karena kenapa? Ini yang ngasih Badui yang notabene ya orang Badui, karena tinggalnya di mana? Di gurun ya, di tengah gurun dan jauh di tengah kota. Jadi akses pendidikannya kurang. Takutnya nih ketika proses penyembelihannya nggak baca bismillah. Nah, tadi kan bisa dijelaskan hukum asalnya daging itu apa? Haram. Sampai ada dalil yang jelaskan. Nah,
Akhirnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya udah kurang lebih maknanya kalau engkau ragu ya ucapkan bismillah ketika mau makan. Nah artinya bahwasannya itu tidak mengapa walaupun tidak membaca bismillah ketika menyembelihnya selama yang menyembelih itu muslim atau dari ahlul kitab. Nah, lalu yustahabbu an takuna al-udhiyah fi darihi. Nah, disukai ini diantara adabnya ya, yang disukai itu adalah kalau menyembelih sebelum ke situ ini ya, kelewatan. Yustahabbu takbir marrah wahida aw thalathan. Ketika mau menyembelih hewan kurban itu bertakbir sebanyak 1 kali atau 3 kali. Lalu yang ke-9 adalah berdoa setelah berkurban. Karena kenapa? Ini ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima. Ya. Lalu yang disukai adalah kalau bisa berkurbannya itu menyembelih hewan kurbannya di rumah. Ya. Di rumah sendiri. Kalau bisa. Jangan sekali lagi nih, bukan keharusan ya. Kan ini adab ini ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah. Ya. Nah, lalu selanjutnya adalah yang ke-11, itu kan ke-10, yang ke-11 untuk makan sebagian daripada hewan kurban yang sunnah. Ya, hewan yang sunnah. Karena kenapa? Diriwayatkan Baihaqi dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min kabidi udhiyatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makan hati daripada hewan kurbannya. Jadi di sini apa? Nabi Muhammad makan bukan makan hati, sakit hati. Sebagian daripada hewan kurbannya. Nah juga di antara di antara yang disukai ya ketika sudah berkurban itu dibagi 3 hewan kurban itu. Sepertiga untuk apa? Untuk dibagikan kepada fakir miskin. Fakir miskin ya. Yang ketiga, sepertiga yang kedua hadiah. Siapa saja diberikan bebas. Tidak ada batasan. Cuman apakah diperbolehkan memberikan hadiah kepada orang non muslim dari udhiyah, dari hewan kurban tersebut? Di situ ulama ada berselisihan pendapat. Afdolnya kata Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan memberikan hadiah hewan kurban kepada selain kaum muslimin. Nah, yang sepertiga yang selanjutnya tadi apa tadi? Dimakan, hadiah, sedekah ya, fakir miskin, hadiah ya. Yang sepertiga yang ketiga untuk apa? Untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Nah, tadi sempat disinggung masalah apa? Jangan kalau udah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah itu motong kuku nggak boleh kan? Tapi saat kalau kukunya luka bagaimana? Patah, akhirnya bisa ganggu nih. Nah, kalau seperti ini diperbolehkan. Artinya apa? Untuk menghilangkan yang mengganggunya saja, sebatas itu saja. Jangan misalnya butuhnya bagian sampingnya saja yang dipotong, tapi terus dipotong semua yang di bagian telunjuknya, itu nggak dibolehkan. Jadi terbatas pada apa? Yang dibutuhkan. Nah, di dalam masalah pendistribusiannya perlu diperhatikan ya. Bila hewan kurban ini nadar atau yang diwajibkan, maka tidak boleh sama sekali kita ikut makan. Harus semuanya diberikan kepada fakir miskin ya. Tapi disunnahkan atau lebih disukai ya kerabat kita bila ada yang kondisinya sebagai fakir ataupun miskin. Tapi nggak boleh orang tua kita. Orang tua tidak boleh. Ya, adapun paman, saudara itu diperbolehkan. Akan tetapi bila hewan kurbannya sunnah, maka tidak syaratkan untuk diberikan semuanya. Disukai sebagian ya daripada hewan kurban yang kita sembelih tersebut untuk diberikan kepada fakir miskin.
ya. Tapi afdolnya dibagi menjadi tiga bagian. Nah itu dia. Akan tapi tidak disyaratkan harus semuanya untuk apa? Diberikan kepada fakir miskin. Nah lalu selanjutnya boleh nggak bagi kita untuk menyimpan hewan kurban? Artinya kita nyembelih tanggal 10. Masalah kita tinggal di daerah, misalnya daerah yang Masya Allah nih, orangnya sejahtera semua atau di atas sejahtera kondisinya misalnya ada biasanya orang-orang musiman nih suka datang nih nyari apa daging korban. Nah biasanya datang itu kadang-kadang entah satu hari setelah tanggal 10 atau bisa jadi datangnya nanti di tanggal 14 bulan Dzulhijjah. Boleh nggak kita simpan tuh daging kurban tersebut sampai orang-orang itu datang lalu kita berikan? Itu diperbolehkan. Walaupun Nabi Muhammad SAW dulu melarangnya menyimpan. Ya, karena kenapa? Dikhawatirkan orang-orang yang dari sekitaran kota Madinah ini yang notabene ekonominya berada tidak mampu itu karena disimpan oleh penduduk Madinah nggak kebagian. Nah, Nabi Muhammad SAW nggak membolehkan untuk menyimpan. Itu pertama. Lalu pada masa awal-awal Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Lalu selanjutnya Nabi Muhammad membolehkan untuk apa? Menyimpan hewan kurban. Nah, atau daging kurban, bukan hewan kurban ya. Tapi kalau nyembelihnya nggak boleh di luar apa? Lewat daripada waktu yang telah ditetapkan, yaitu apa? Dari terbit matahari dan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan batas akhirnya sampai kapan? Sebelum terbenamnya matahari dari tanggal 13 bulan terbenamnya tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, lalu boleh nggak kita patungan? Ya, patungan ya, bener ya? Nah, boleh. Tapi kalau hewannya itu sapi atau onta. Kalau kambing nggak boleh. Udah satu aja. Nggak boleh 2 orang beli 1 kambing. Ya. Kalau ada yang begitu nggak jadi hewan kurban buat Idul Adha. Itu cuma apa? Sedekah biasa aja. Jelas ya? Nah, adapun kalau kambing ataupun sapi maksimalnya, perhatikan ya, maksimalnya kurang boleh, lebih jangan. 7 unta atau sapi. Kenapa antum ada dengar sapi 10? Unta 10? Enggak, tadi antum bilang kambing dan sapi. Oh maaf, sapi dan unta ya. Itu tuh 7. Kambing hanya 1. Ya, maaf tadi ada salah ngomong berarti anak ya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Imam Tirmidzi, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah anhu wa an ahli baitih. Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, para sahabat itu menyembelih hewan kurban kambing itu untuk dirinya dan keluarganya. Artinya satu ini bukan berarti satu buat dia, satu buat istrinya, enggak. Satu untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya, ya. Nah, fayakuluna wa yut'imun, ya. Mereka mengamalkan dari hewan kurban tersebut dan memberikan makanan, ya. Nah, adapun kalau misalnya tadi kan udah jelaskan kan, kalau kambing 1 orang saja nggak boleh patungan tuh. Kalau misalnya kalau misalnya onta ataupun sapi, termasuk ke dalam sini kerbau, maka maksimalnya 7 orang. Hal ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh jamaah Abu Dawud dan yang lainnya. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanah an 7 wal baqarah an 7. Kami dahulu kata Jabir bin Abdullah menyembelih di zaman Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah 1 ekor onta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, apakah 7 orang ini yang berserikat? Ya, tapi sebelum ke situ diingat 7 ini maksimal. Artinya kalau yang patungan 3 orang boleh, 2 orang boleh, 4 orang boleh, 5, 6 dan seterusnya maksimal sampai tuh
7. Nah, apakah ketika seseorang, ya 7 orang ini harus sama nih niatnya nih? Paham nggak? Ya? Niatnya patungan. Bukan, niatnya hewan korban Dzulhijjah itu. Misalnya ada yang satu korban untuk Dzulhijjah, yang satunya lagi untuk akikah. Jelas, yang satunya lagi nazar misalnya berantakan. Ya. Nah, ya, Imam Syafi'i berpendapat bolehnya hal tersebut. Ya, jadi misalnya kalau antum misalnya ana mau apa sunnah kurban ini, terus juga ana mau akikah nih. Akhirnya yaudah ana ngambil 3 bagian. Kebetulan misalnya anaknya laki, kayak gitu. Nah, itu dibolehkan tuh kayak gitu. Nah, atau misalnya tadi ada yang mau akikah, ada yang ini Pak Fulan mau akikah, yang Pak Fulan mau apa, itu diperbolehkan. Ya, selama masih 7 bagian. Nah, dan wajib untuk pembagiannya 7 bagian itu sama rata, nggak boleh ada yang lebih banyak. Kalau misalnya lain, kalau orang yang salah satunya itu dia ngambil 2 bagian, itu berbeda, ya. Nah, tapi dengan walaupun seperti itu, berkurban dengan 1 ekor kambing itu lebih afdol daripada berserikat. Jelas ya? Walaupun unta. Nah, kalau onta orangnya 1 orang lebih afdol. Jelas ya? Jadi pahami? Nah, misalnya antum imam nih, Masya Allah nih punya fulus banyak, ya langsung impor onta, ya kan? Beli sendiri, udah ada mau ini sunnah kurban anak, udah onta, nggak ada 7 orang, anak sendiri, itu lebih afdol. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ontanya ini barengan, patungan, sama atau sapinya barengan, dibandingkan dengan 1 kambing, mana yang lebih afdol? Lebih afdol 1 kambing. Jelas ya? Nah, hukum menjual daging kurban bagaimana hukumnya? Boleh bagi orang yang menerimanya, bukan orang yang berkurbannya. Jadi dikasih dulu ke orangnya, orang yang terima ini mau dia jual itu terserah. Tapi kalau orang yang berkurbannya itu tidak boleh. Lalu yang selanjutnya adalah boleh nggak menjual kulit kurban? Nggak boleh. Tidak boleh menjual kulit kurban, ya. Jelas ya? Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Baihaqi dan Imam Hakim, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit kurban, hewan kurbannya itu, maka tidak ada kurban untuk orang tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang diberikan nih fakir miskinnya itu diterima, terus dia jual, nah itu baru boleh. Nah, kalau misalnya hewan kurbannya ini tadi betina, balik lagi, kalau dia ada susunya boleh nggak diminum? Boleh selama tidak mengurangi jatah kalau ada anaknya. Nah, selanjutnya permasalahan, boleh nggak kita memberikan upah kepada tukang jagal? Kadang-kadang kita panggil orang nih, upahnya nanti bapak dapat uang sekian sama apa misalnya kulit atau kepala. Suka begitu kan? Nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Boleh kita ngasih, tapi bukan sebagai upah, bukan bayarannya. Jadi pahami ya? Jadi misalnya, oh nih tukang jagalnya, ya ini kita kasih nih daging, misalnya berapa kilo, atau kita kasih kepala, atau kita kasih kulit, tapi bukan sebagai apa? Upah. Ya. Nah, hal ini berdasarkan
hadis yang diriwayatkan Bukhari juga Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badanah. Ya, saya diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyembelih unta. Wa an uqsima juludaha wa jilalaha wa alla u'til jazzar syai'an minha. Ya. Wa qala nahnu nu'tihi min indina. Lalu diperintahkan Sayyidina Ali ini untuk membagikan semua yang ada dari bagian hewan unta tersebut, dan beliau berpesan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, jangan ngasih tukang jagal sembelihnya itu bagian daripada korbannya. Wa qala nahnu nu'tihi min indina, kami kasih dari kita orang. Jadi artinya upahnya di luar daripada hewan kurban, nggak boleh seperti itu ya. Nah, tapi tadi sudah diingatkan, kalau misalnya kita ngasih dalam rangka bukan sebagai apa? Upah, itu diperbolehkan. Karena kadang-kadang udah transaksi begitu. Segini Pak paketnya, ya. Uangnya sekian plus, kan ada yang suka begitu kan? Nah, plusnya itu misalnya kepala atau kulit. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi murni uang aja yang ada di akadnya. Nanti kalau bisa dari pengurusnya tersebut mau memberikan apa? Memberikan hadiah, itu diperbolehkan. Nah, yang terakhir pembahasan mengenai boleh nggak kita menggabungkan antara udhiyah, kurban di hari raya Idul Adha dengan akikah. Dengan apa? Akikah. Hah? Hah? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, diperbolehkan. Ini pendapat yang dipilih kalau di dalam mazhab Syafi'i, yang dipilih oleh Imam Ar-Romli. Dipilih oleh siapa? Imam Ar-Romli. Ya. Karena kenapa? Ya, berdasarkan gini, yang namanya dua ibadah atau satu bentuk ibadah yang dimana memiliki dua macam, misalnya kayak gini, tahiyatul masjid sama qobliyah duhur, sama-sama 2 rakaat. Bisa nggak kita ngerjain satu sholat untuk 2 sholat tersebut? Bisa. Nah, Imam Ar-Romli mengatakan kalau begitu bisa, maka bisa juga di mana? Kurban, akikah. Karena kenapa? Sama-sama nyembelih, dua-duanya hukumnya sunnah. Jadi bisa digabungkan. Itu pendapat dari sahabat Imam Ar-Romli. Dan ini pendapat daripada juga ulama madhab Hanbali. Adapun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat bahwasannya tidak boleh digabungkan. Karena kenapa? Yang namanya ibadah maliyah, ibadah harta itu harus sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh digabung satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Hah? Kalau menurut Imam, bukan ngomong lebih afdol, nggak bisa. Harus dipilih salah satu. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Jelas ya? Jadi pahami ya? Nah, itu adalah masalah yang berkaitan dengan hewan kurban. Ini sama satu lagi ya, boleh nggak kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal selama orang tersebut tidak mewasiatkan, memberikan wasiat? Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Artinya kalau sebelum itu masalah ini dibangun di atas permasalahan apakah menghadiahkan pahala ibadah yang kita kerjakan ini boleh apa enggak, bisa atau enggak, nyampe apa enggak, selain daripada amalan-amalan yang ada dalilnya secara tegas. Karena yang ada dalil secara tegas itu sedekah, ya, puasa untuk seseorang, terus juga apa, haji atau umroh. Nah, ini di luar dari ini, apakah bisa kita ngadiahin pahalanya? Nah, itu dibangun di atas permasalahan tersebut. Siapa yang mengatakan sampai, ya, maka boleh. Tapi tentu di luar daripada apa? Hewan kurban kita. Jadi ada hewannya,
kita yang punya kita, yang satu lagi untuk mayit yang kita hendak berikan atau kurban untuk orang tersebut. Adapun yang mengatakan bahwasannya ya, menghadiahkan pahala di luar daripada amalan-amalan yang ada dalilnya itu tidak sampai pahalanya, maka nggak bisa. Maka tidak bisa. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sekali lagi ini dulu bagi bagannya ya, apa? Hukum kurban untuk orang yang meninggal. Disclaimer-nya, tidak ada wasiat ya. Kalau ada wasiat lain lagi ceritanya. Jadi ada orang mau meninggal wasiatin, tolong dong kurban buat saya. Ya, nah itu lain lagi. Tidak ada wasiat. Masalah ini dibangun di atas dua masalah. Di atas satu masalah. Masalah apa? Sampai enggak pahala atau kita ketika menghadiahkan pahala ibadah yang kita kerjakan ini kepada mayit di luar daripada amalan ibadah yang telah ditetapkan di dalam hadis. Apaan aja tuh? Haji. Terus apa lagi? Puasa. Terus apa lagi? Sedekah. Ya, dan seterusnya. Di luar daripada itu. Nah, siapa yang mengatakan sampai, maka ya, hukumnya dampaknya apa? Diperbolehkan. Tapi tentu di luar daripada apa? Hewan yang kurbannya ya. Jadi kita gantung kurban ya, satu lagi untuk siapa? Yang mayit. Nah, siapa yang mengatakan tidak sampai? Ya. Akhirnya apa? Turunannya, hukumnya tidak boleh. Nah, ini beberapa permasalahan yang sering ditanyakan dan juga yang penting untuk kita ketahui yang berkaitan dengan masalah hukum hewan kurban yang insyaallah tabaraka wa ta'ala kita semua akan berkurban di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi jangan tanya tanggal 29 atau 28, enggak. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.